Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Oh, udah kaya Bapak. Suara saya jelas, gambarnya jelas, Pak. Eh, balik lagi. Agak-agak mendebarkan font saya. Kita pindah template dari sini. Kosan black dong. Digelapin kalau malam agak silau, Oke. Itu hampir breakout tuh ya. Nanti digambar lagi nih itunya. Saya rasa supportnya ada di pakai yang ini. Oh nanti, bentar. Nanti kita gambarnya nanti. Kita biarkan dulu. Saya ganti template-nya dulu nih. Lagi-lagi tuh ya. Dapat nih. Tapi saya nggak make. Kalau yang 2 garis itu, yang H1 itu terutama paling bagus. Yang pengamatan terbaik tuh di Gold kayaknya. Tujuan Nasdaq kita pindahkan ke ini. Ini saya bawa ke campaign dulu. Oke. Ini. Malam juga Pak. masih dak digduk nih Pak. Masih dugem Pak. Fontnya masih begitu deh. Tadi ada data apa jobless claim tuh, kalau lihat apa, Bapak udah di-cut, saya belum nih Pak. Sampai di rumah tadi udah di sini. Jadi saya nggak lihat pas dia di bawah kan. Kan anak gua tuh apa, anak gua selalu kabur duluan meninggalkan kaptennya gitu. Kapten pasti belakangan. Aduh. Kita lihat yang si itu ya. Kita lihat apa? Trading ekonomi dulu. Beritanya buruk tuh gitu. 12 klaim naik, katanya berarti buruk. Tapi memang ya sepanjang pandemi itu, nah, jadi dia kadang-kadang tuh pasar itu bikin kadang-kadang gemes tuh begitu soal ini lagi. Yang pasti ya kalau angka yang positif sebenarnya buruk. Tapi dia waktu dia melihatnya begini, ini ada high-nya. Ini ada 800-an ya. Terus dia sempat turun dan kemudian dia bikin rekornya lagi di sini 76. Jadi cenderung disebut burung kalau bisa ngelewatin yang break resisten baru dia sebut sebagai data yang buruk. Kalau masih di bawah itu masih dimaklumi gitu ya, masih dimaklumi.
Oh iya. Bentar, Pak. Saya buka itu dulu. Ini saya pindah di sini. Ini kebetulan tadi ada yang nanya. CDE. Jadi kita bahas ini. Ya, para semuanya lagi pada up. Jadi dolar ya cenderung lagi melemah sekarang. Jadi posisi ini sebenarnya agak terancam ya, tapi ya udah siapkan aja lah. Saya pertahan stop lossnya, soalnya rada nanggung juga jadinya. Hanya ini agak-agak serem sih sebenarnya. Kita pakai candle dulu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pakai teori yang trading dua garis tuh ya. Trading dua garis terus biasanya kan kalau trading dua garis pada umumnya kan dia pakai yang separator ini. Nah, ada pengamatan selanjutnya itu pakai candle ke-12 setelah separator. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 yang ini. Benar nggak? Ulang lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, ini jadi seakan-akan jadi separator ini, jadi candle yang ini kita nggak lihat. Terus saya tinggal cari resisten terdekat yang dekat kayak ini. Resistennya ada di sini, terus supportnya ada di sini. Nah, tinggal tunggu dia breakout ya, tapi masuknya menit 59 ya. Goal lah juga sama nih, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ada di sini. Berarti ini udah ini untuk memastikan aja nih. Ini berarti dia kan breakout dari resisten yang di sini. Oh, breakout masuk lagi. Nah, ini menit 59 juga. Ayolah Pon, baik-baik hati sedikit lah. Agak-agak tenang, antara tenang dengan enggak nih. Candle ke-12-nya 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 di sini. Ini enggak? 12-nya ada di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, ya. Bitcoin ya Pak ya? Iya lah Pak. Semua orang kan sekarang duitnya kan nggak dibagi-bagi itu Pak, nggak diportofolio kan, maksudnya dia nggak letakkan duitnya di Bitcoin sekian persen, di saham sekian persen. Kayaknya mereka tuh harus pilih gitu. Dan komposisinya itu agak timpang sekarang, jadi nggak rata gitu. Jadi begitu pas Bitcoin naik banget, goalnya ya ngerem, jadi yang awalnya mau naik jadi nggak jadi, bahkan cenderung turun. Begitu juga di pasar yang lain. Kalau Bitcoin sih terutama menurut saya sih menghantam gold ya Pak ya. Karena resistennya ini, terus supportnya yang di bawah itu. Jadi benar itu udah sama, langsung membenarkan aja. Sorry, sebenarnya salah. Ini supportnya udah benar di sini. Resistennya nih rasanya sih ini. Kita harus naikkan dikit. Yang di sini. Ya, jadi gitu. H1 juga ini kalau ngomong. Tadi saya tanya dari grup ini. Ini iseng-iseng gitu yang jadi saya pakai yang ini nih, fitur yang di sini.
yang di kita di sini pakai ini, pakai simbol, kemudian ke bar, terus saya ekspor tuh, saya ekspor dia yang daily-nya yang saya cari. Saya tuh mau tahu gitu ya, kan kalau di apa di MetaTrader ini ada namanya ATR, true range, bicara tentang range gitu, bicara tentang selisih high low di daily-nya gitu. Jadi kita melihat range pergerakan daily-nya itu rata-rata berapa gitu. Nah, saya kumpulkan semuanya, jadilah dapatlah ini nih, pair. Ini yang forex semua yang ada di JK nih. Saya juga dolarkan dalam bentuk dalam hitungan satu lot. Kemudian ini yang di gold dan di Dow Jones dengan Nasdaq. Kalau yang Hang Seng belum saya hitung. Jadi kalau begini si Dow Jones itu rata-rata tuh 735 poin. Datanya dari tahun 2020. Kebetulan saya besok di talkshow akbarnya GK itu saya kena bicara soal Dow Jones dan Nasdaq. Nah, jadi kalau gini, kalau kita lihat yang ini ya, jadi kan kayak di mata uang aja ya, yang paling seru tuh pound sterling New Zealand. Tapi ada yang nggak serunya di situ, spreadnya lebar. Dia gerakannya ganas sekarang, bahkan yang biasanya ganas itu pound yen itu nggak terlalu. Pound yen itu tangan-tangan jadi cuma cuma 176 pip kira-kira gitu. Jadi kalau gini kan kita bisa tahu gitu. Jadi kita bisa ambil lancar-lancar kalau misalkan harga itu terlalu turun gitu. Nah, kita ngerem gitu, begitu dia masuk range-nya itu teorinya begitu dia masuk range-nya kita ngerem. Atau juga kadang-kadang seperti yang ada seperti di gold tuh, sebagian besar teman-teman yang trading gold kan gitu, begitu dia udah bergerak 30-an lawan gitu. Jadi dia tuh kalau dia turun sepanjang hari ini dia turun sekitar 30-an poin, ya jangan ngesel lagi. Bye. Kejutannya kan cuma yang tahun kemarin ya, dia sempat jalan 100 poin ya. Terus udah, jadi kita tinggal lihat data malam ini. Belum lihat. Kayaknya nggak ada data. Minggu ini kayaknya nggak terlalu banyak data deh. Ada sih datanya. Kalau nggak ada data, saya nggak bisa bikin tulisan yang itu ya. Yang preview sepekan itu. Zoom aja deh. Kalau gede-gede enak ngeliatnya. Nah. Nanti malam kalau nggak salah ada si apa nah ini Powell jam 11. Oh, nggak ada data nih beneran. Udah. Berarti ini kita udah trading technical. Gold dekat dengan konfirmasi betul double bottom. Semakin lama semakin dekat dia ya. Jadi kita catat aja, jadi apa kalau trading bodohnya lah gitu, trading bodohnya. Ini letakin aja buy stop di atas ini nih. Di atas 17.56 gitu. Tah kapan kena pasang aja. Good deal cancel. TP-nya kalau mau cepat keluar mungkin kasih 2 atau 3 poin gitu. Itu cepat keluar atau kalau dia, nah ini manfaatin true range-nya nih. Dia kan rata-rata 29 poin nih. Ya, coba aja kita letakkan 10 poin. Resiko juga sama, jadi 1:1 nih. Ya, ayo Pon. Ponnya begitu lagi nih.
Ya kalau kena stop loss ya gimana ya, berjuang lagi deh. Ini masih St. Kayaknya saya tadi pede saya nge-sell dia dibandingkan waktu saya nge-buy dengan construction PMI kena stop loss pula lagi ada hari ini. Nah ini mau breakout nih. Nah, satu aja menit 59. Oh ya besok kita mau nggak mau bergabung dengan talk show akbarnya GK Invest. Terus saya belum bicaranya saya saya secara strategis meminta bicara jam 20.30. Tujuannya apa? Tujuannya biar sebagian besar kan saya tiap kali ikut talk show namanya juga talk show gitu cuma talk ya enggak. Jadi saya mau pakai show-nya 20.30 kan lumayan Amerika Open gitu. Saya pikir begitu. Jadi tetap siapa tahu bisa ngeklik kan ada kita punya trik kayak 20.30. Oke, kita coba deh. Ini belum masih 7 menit lagi baru sinyal. Kalau kita lihat pembahasan itu tentang shock at stock katanya. Jadi temanya itu Amerika kan stimulus terbesar dia kan gara-gara COVID. Nah, apa dampaknya ke pasar gitu. Stimulus itu mungkin kalau kita susah susah mengartikan stimulus gitu ya. Pengertian ekonominya sih memang agak anjelimet gitu. Jadi mungkin kalau pengertian sehari-hari aja kali lebih gampang itu kayak ini kayak memasukkan obat ke perekonomian gitu. Ekonomi itu lagi sakit. Kemudian mesti diinfus kali ya. Istilahnya gitu ya, dimasukin obat melalui infus ya. Jadi dia supaya apa? Supaya ekonominya pulih. Artinya, kenapa Amerika perlu stimulus? Karena ekonomi Amerika lagi sakit. Nah, dengan adanya stimulus, ini dia lagi ekonomi lagi diobati dan tentu akan terobati. Sehingga itu kemudian bisa bisa bukan cuma bisa, sekarang sudah terlihat memang benar-benar terobati, indeks harga sahamnya naik. Dan nantinya pada akhirnya cepat atau lambat dolar juga akan ikutan naik. Iya 1,9 triliun nih. Per kepala keluarga dapatnya 1.400 US dollar. Mantap kan tuh. Itu baru keren gitu. Kalau kita kebagian stimulus kayak gitu keren banget tuh. Tiba-tiba di rekening kita bisa ada pemerintah transfer 1.400 US dollar. Pakai rate-nya GK deh 10.000, 14 juta itu. Tapi serem tapi ya. Kalau tiba-tiba di rekening kita ada transferan nongol begitu sampai kita tahu ya gitu ya. Ntar kasus lagi. 25 menit.
Enggak Pak, itu harus ada berita dulu Pak. Kalau sekarang tiba-tiba masuk, blok. Di rekening kita tiba-tiba gitu Pak, nongol segitu. Ngiri-ngiri sedap Pak. Kayak kemarin kan ada yang kasus salah transfer. Karena ada undang-undangnya rupanya. Transfer itu harus diketahui kedua belah pihak gitu. Pasti seneng nanti ya. Wih gile, tiba-tiba ada 14 juta men. Gak usah pakai red berjalan deh. Pakai red GK aja udah pasti heboh. Jadi dia mau kasih obat yang cepat gitu. Si Biden maunya tuh obatnya cepat. Jadi dia kasih untuk nominal yang langsung besar. Biasanya sih stimulus itu diarahkan ke sektor produktif. Jadi biasanya tuh yang kena yang kebagian itu ya mungkin kalau di kita namanya itu UMKM gitu yang dapat gitu. Kalau warga sipil itu cenderung nggak dapat. Tapi kali ini si Biden tuh dia justru menyasar yang targetnya tuh justru yang sipil. Iya, ayolah, Pon. NQ, jangan daily ya 5 menit ya. Wah, kalau kalau sinyal itu kalau kecil-kecil begini enggak ya? Enggak pas. Nah, kayak gini nih, bye. Sinyalnya bye. Ini masih bisa bye sih menit 59 tapi ya. Resistennya ada di sini. Supportnya ada di sini. Dari sini misalnya. Siapa ya? Ada yang sempat nanya saya tuh gimana sih narik garisnya gitu, ada kayak gini kita boleh lah kita belajar lagi. Jadi itu dasarnya adalah gini Pak, dasarnya itu adalah soal support resistance level versi saya tentunya. Bagaimana menarik, jadi kalau di candlestick itu kan bodinya kasih informasi mengenai power. Jadi si bodinya nih, ini kasih informasi tentang power. Si bodinya kasih informasi tentang power. Di body yang body yang bullish dikasih informasi kalau buyer lagi dominan. Di body yang bearish, seller yang lagi dominan. Nah, kemudian si shadownya dia kasih tentang informasi tentang level penting juga. Level pentingnya apa? Level pentingnya ini bisa ada dua model level penting yang dia kasih. Yang pertama itu potensial target movement. Jadi kemana kira-kira harga akan bergerak naik atau turun juga. Jadi misalkan saya tutup begini. Ini saya tutup begini. Kok ini? Ini kan saya tutup seperti ini. Nah, kalau dia naik ini, kalau kemudian dia nanti bergerak naik, maka target terdekat selanjutnya adalah ini dari sini. Target terdekat selanjutnya ini. Kok ini? Maka target terdekat selanjutnya adalah ini. Kemudian ini, semua yang ada shadow-shadownya dia kejar. Dan ini gitu ya. Ya itu misalkan gitu ya. Kalau kita kemudian buktikan benar nggak sih? Baterai low. Nah, lama-lama kan akhirnya pelan-pelan nyampe ke target yang itu. Itu pertama. Jadi si shadow itu pertama itu kasih informasi mengenai potensial target movement. Bentar, ambil charger dulu. Lalu yang kedua dia kasih informasi mengenai support resistance. Di shadow low-nya dia kasih informasi mengenai support. Jadi shadow low dia kasih informasi tentang support. Ini tentang support. Shadow high dia kasih informasi tentang resistance. Sekarang gimana cara gambarnya? Cara gambarnya simple sih. Ya saya simpelin lah gitu. Ini kita ngomong.
Ini menit 29 ya, sebentar ya. Bentar Pak, lihat dulu nih Pak. Ya, by Dojon kayaknya. Ini juga sinyal nih sebenarnya buy ternyata si Nasdaq ya. Ya, Nasdaq buy nih kayaknya nih. Nasdaq sinyalnya buy. Dojon juga sinyalnya buy. Sinyal mana yang kenceng nanti nih? Ya, betul Pak. Niatnya begitu. Antara bisa nutup sama memberatkan nih. Pokoknya akumulasi 100 saya harus keluar gitu aja deh. Nasdaq atau Dow Jones. Ini 29 ya. Itu Pak. Cuma Nasdaq itu memang dia ini Dow Jones. Sorry Pak. Saya rasa Dow Jones kali Pak. Saya rasa Dow Jones kayaknya yang bisa kita pakai kayaknya. Ini selalu begini pilihannya nih. Dow supportnya. Pokoknya kalau ini equity yang 200-an jangan deh. Equity 200-an jangan karena SL-nya aja 100. 33419. Per poinnya kali 5 aja. Ya kalau equity 200-an jangan. NQ udah ngamuk bener Pak. NQ ngamuk, kalau dia ngamuk ini turun Dow Jones-nya. Tapi nggak apa deh, saya ke Dow Jones deh kayaknya. Ngeri-ngeri sedap lah. Sebenarnya ngaruh. Kadang-kadang kayak gini. Kan dia secara tulisannya memang cuma tulis NQ20R gitu ya. Sebenarnya nggak cuma gini. Bukan cuma GK, ini harusnya NQ2R-nya itu rollover. Jadi NQ20 terhadap apa? Terhadap dolar. Jadi ini terhadap dolar. Jadi saat Nasdaq naik, dolar itu lagi turun. Kalau dolar turun, bahaya buat pon saya. Gitu kira-kira. Menit 29. Saya rasa saya ke Dow Jones deh. 0,2. Buset dah. 1 aja. Ini saya harus turunkan. Aduh, 7 nih. Cari yang 100-an. Nah inilah. Pindah lagi kelima. TP basa-basi biasa, tapi tetap harus diletakkan. Kayak dikit nih. Wah gimana nutup sitpon nih. TP masih banyak tuh. Ayo. Nah, cuma begitu dia tuh kan goyang-goyang begitu tuh. Nah. Gini deh pakai keunggulan Meta 5 yang harus kita pakai. Saya dock. Lari kemana dia? Lari ke sini. Kemarin barusan tadi pakai di layar yang kedua, jadi ini juga di dock. Iya. Aduh, Nasdaq Dow Jones baiklah.
biar bisa lihat dua-duanya sekaligus gitu. Nah, agak berantakan sih tapi ya. Ayolah. Ayo Dow Jones jangan pedulikan Nasdaq. Sampai pon aja dicuekin tuh. Aduh deh. Ya, Nasdaq yang menang. Nah, Nasdaq yang menang. Ada. Nasdaq yang duluan ngegas. Aduh, salah pilih. Tuh, dia tarik-tarikan begitu ya. Yuk. Nah, ayo Dow Jones. Ini lagu yang itu ya. Yo ayo gitu ya. Ayo Dow Jones. Cepet. Nah. Bagus juga sih, ponnya juga rada turun nih. Ada Dow Jones-nya. Bukan kamu yang turun. Apalagi kalau kita lihatnya pakai M1 itu asik nggak? Tuh, lihat. Pada posisi maklum ya, ini pindah-pindah time frame aja kita lihat. Tapi dari posisi kalau ngambil posisi saya tetap dipakai kalau time frame standarnya lah ya. M1 tuh nggak bisa dipakai buat ngambil. Cuma biar lebih mendebarkan aja nih. Salah beneran mestinya ke Nasdaq. Ayolah pon. Jadi nyorakin pon deh. Iya. Yuk. Ayolah Dow Jones, mau bisa. Masa kalah dengan Nasdaq? Dirinya sih hampir hampir setara sih, hampir sama mereka berdua sebenarnya. Nasdaq udah naik ya, Nasdaq udah cenderung naik. Aduh, harusnya Nasdaq beneran. Yang trend up-nya lebih jelas dibandingkan ini. Kalau si Dow Jones masih sideways ya, Nasdaq udah uptrend, udah nge-up deh. Yuk. Waduh, mau breakout nih. Ini saya tarik dari mana tadi ya? Wah, turun dia beneran. Ini dari mana tarikan ini? Oh iya, lihat 5 menitnya. Ada gambar ini yang di sini ya. Jadi walah, turun beneran. Dan si ponnya juga turun. Ada. Cuma percepatannya lebih cepatan Dow Jones nih yang serem. Ini saya sendok balik. Jadi balik situ, jadi saya bisa buka si pon. Ya, ayo pon. Ayo pon. Ayo Dow Jones, come on.
ini kalau lihat masih di atas sih ya. Menghibur diri masih di atas ya. Serem Ya, kita tunggu aja lah. Malam juga gitu tuh yang pas di Nasdaq tuh sempat minus 76 dulu sebelum akhirnya plus 20, terus saya masuk lagi main dapat 100. Di drop itu. Ayo. Tapi kita lihat ini euro coba. Euro. Dia belum breakout juga ya, saya mau tunggu goldnya menit 59 nih. Naik lah goldnya. Yuk. Nah, sip. Yang sip cuma konserling. Dojo nih. Salah pilih, harusnya pilih Nasdaq tadi Nah, kebetulan. Padahal udah di warning kan yang tadi aduh, hai. Cuma itu tadi yang mirakan Nasdaqnya udah tinggi gitu kan. jadi saya nggak mau. Saya ambil si dojonya agak turunnya, kalah dia. Wah, ini goldnya nggak ada ampun nih, naik nih goldnya. Kayaknya itu ya reversal jadinya, double bottomnya kayaknya jadi ya. Coba ke tindakan ke Dewi. Kayaknya jadi nih double bottomnya nih. Tuh, deket dah. Itulah Pak, kalau nggak udah nutup Pak. Aduh, ini sekarang malah memberatkan pula. Kalau nggak udah saya clear dah. Sebaiknya tunggu close daily sebaiknya. Jadi kalau kita masuk di gold ini kita ngabain, harus rada mengabaikan si potensi double bottomnya gitu. Kita benar-benar trading misalkan cuma ngeliat yang satunya aja gitu. Hanya kalau masuk sekarang ini kan suka balik ke tengah dia nih. Ngegas dia. Ayolah, Dojo bikin basis begitu, bikin supportnya, ayo. Yuk, saatnya naik, come on. Ternyata M1. Saya justru mau buy, Pak. Menariknya dia udah di yang support resisten kan nih, Pak ya. Jadi menarik sih ngambil posisi sell, tapi saya cenderung ngambil buy. Saya cenderung nge-buy, Pak, dengan asumsi nanti kayaknya itu breakout itu nanti. Iya sih. Ada. Cuma saya nggak bisa ngambil gara-gara saya punya dojon yang rada menyusahkan ini. Wah, dojonnya kenceng, Pak. Nggak seru si dojon nih. Bro, kuat Ya, di dock deh. Di dock itu. Jangan, biar begini aja.